Saya awali, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Evi Anggraini Ritonga dengan NIM 2005520109. Kelas Akuntansi F1, Program Studi Ekonomika dan Bisnis, jurusan Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan dengan tema tata kelola perusahaan. Nah, tata kelola perusahaan ini adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar atau GCG, berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Nah, pengertian GCG ini dapat didefinisikan dari beberapa sumber yang dijadikan acuan. Yang pertama, Caburi Committee of United Kingdom, yaitu pertama itu seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus atau pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarah dan mengendalikan perusahaan. Dan yang kedua itu ada sumber dari Forum for Corporate Governance in Indonesia, atau lebih singkatnya FCGI. Dari sumber ini dia tidak membuat definisi tersendiri, tetapi mengambil dari yang pertama tadi, yaitu Caburi Committee of United Kingdom, seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus atau pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lainnya sistem yang mengarah dan mengendalikan perusahaan. Dan yang ketiga itu terdapat sumber tata kelola perusahaan yang baik. Sumber ini sebagai suatu sistem yang mengatur sehubungan peran dewan komisaris, peran direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, dan penilaian kinerjanya. Yang keempat ada Organization for Economic Cooperation and Development, atau lebih singkatnya OECD. Sumber ini mendefinisikan suatu struktur yang terdiri atas para pemegang saham, direktur, manajer, seperangkat tujuan yang ingin dicapai perusahaan, dan alat-alat yang akan digunakan dalam mencapai tujuan dan memantau kinerja. Yang kelima ada mekanisme administratif. Nah, dari Wahyudi Prakarsa mendefinisikan GCG sebagai mekanisme administratif yang mengatur hubungan-hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham, dan kelompok-kelompok kepentingan lainnya. Hubungan-hubungan ini dimanifestasikan dalam bentuk sebagai peraturan pemain dan sistem intensif sebagai kerangka kerja yang perlu dicapai tujuan-tujuan perusahaan dan cara-cara mencapai tujuan-tujuan serta mencapai kinerja yang dihasilkan. Terus terdapat
Yang ini terdapat prinsip-prinsip GCG. Secara ringkas, prinsip-prinsip itu terdapat yang pertama, yang A, perlakuan yang setara antara pemangku kepentingan atau fairness. Dalam melaksanakan kegiatan, perusahaan bisa memperhatikan kepentingan pemegang saham mayoritas maupun minoritas dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Subjek ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, pengelola kayu yang terdiri sejak 1985. Perusahaan dikelola oleh anggota keluarga pendiri dari pemilik. Saham adalah direktur dan komisaris. Jumlah pekerja pada perusahaan mencapai 300 karyawan. Penyampaian laporan keuangan diberi kepada pemegang saham. Pengendalian perusahaan dilakukan oleh direktur dan rapat umum pemegang. Ada perusahaan dilakukan secara informal dan oleh direktur dan komisaris. Dan yang B itu terdapat transparansi. Transparansi ini untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis. Perusahaan yang harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif dan mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh saham kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. Dan yang ketiga, yang C, terdapat akuntabilitas. Terkait dengan prinsip akuntabilitas, perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu, perusahaan harus dikelola secara benar, teratur, terukur, dan sesuai kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas merupakan persyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang kesinambungan 3. Nah, yang keempat ini ada responsibilitas atau prinsip tanggung jawab. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melakukan tanggung jawab terhadap masyarakat di lingkungan sehingga dapat menjalankan perusahaan dalam jangka panjang serta mendapatkan pengakuan sebagai good corporate citizen. Yang selanjutnya terdapat 5 prinsip keputusan nomor Cap 17 MBU 2020. Yang pertama itu ada kewajaran. Kewajaran adalah prinsip agar para pengelola memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan merata, baik pemangku kepentingan primer yaitu pemasok, pelanggan, karyawan, pemodal, maupun pemangku kepentingan sekunder, pemerintah, masyarakat, dan yang lainnya. Yang B itu terdapat transparansi. Transparansi itu artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan menyampaikan informasi keterbukaan dalam menyampaikan
Informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu pada semua pemangku kepentingan. Yang C, ada akuntabilitas, di mana prinsip pengelola kewajiban untuk membina sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Untuk itu diperlukan kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban setiap organ sehingga pengelolaan berjalan efektif. Yang dia ada pertanggungjawaban. Prinsip ini di mana para pengelola wajib memberikan pertanggungjawaban atas semua tindakan dalam mengelola perusahaan pada para pemangku kepentingan. Wujud kepercayaan diberi kepadanya. Prinsip tanggung jawab ini ada sebagai konsekuensi logis dari kepercayaan dan wewenang yang diberi oleh para pemangku kepentingan kepada para pengelola perusahaan. Yang E, ada kemandirian. Prinsip kemandirian ini sebagai prinsip tambahan dalam mengelola BUMN. Artinya suatu keadaan dimanapun para pengelola dalam mengambil suatu keputusan bersifat profesional, mandiri, bebas dan konflik kepentingan, dan bebas dari tekanan atau pengaruh dari manapun yang bertentangan dan perundang-undangan yang berlaku, dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat. Ini juga yang selanjutnya terdapat NGC mengemukakan 5 prinsip. Yang pertama ada transparansi, di mana itu untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis. Perusahaan harus menyediakan informasi dan material dan relevan dengan cara mudah diakses, dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk mengambil keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Di sini ada 2 indikator yang dipakai dalam menilai transparansi perusahaan, yaitu informasi dan kebijakan dalam perusahaan. Yang kedua, terdapat akuntabilitas, di mana perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu, perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan yang tetap menghitung kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Kemudian untuk akuntabilitas ini merupakan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Dalam menilai akuntabilitas sebuah perusahaan bisa dilihat dari 2 indikator, yaitu indikator bisnis kerja dan indikator audit. Yang ketiga, terdapat responsibilitas, adalah perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan, harus melaksanakan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan,
sehingga dapat memelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan dapat pengakuan dari CSR atau Corporate Social Responsibility dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Yang keempat ada independensi. Untuk melancarkan pelaksanaan prinsip GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Dan ada 2 indikator untuk menilai independensi perusahaan, yaitu pengaruh internal dan pengaruh eksternal. Yang kelima ada kesetaraan dan kewajaran. Itu dalam melaksanakan kegiatan, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, pemangku kepentingan lainnya, dan semua harus orang yang terlibat di dalam berdasarkan prinsip kesetaraan dan kewajaran. Untuk menilai kesetaraan dan kewajaran yang terjadi dalam perusahaan ada 2 indikator yang bisa dilihat, yaitu shareholder dan stakeholder, dan menerapkan prinsip-prinsip GCG yang ada diharapkan perusahaan bisa berjalan secara efektif dan efisien sehingga kinerja menjadi optimal. Dan selanjutnya itu dalam prinsip responsibilitas terdapat 5 dimensi, yaitu dimensi ekonomi, dimensi hukum, dimensi moral, dan dimensi sosial, dimensi spiritual. Dimensi ekonomi diartikan pengelolaan diwujudkan dalam bentuk pemberian keuntungan ekonomis bagi para pemangku kepentingan. Yang kedua, dimensi hukum, artinya tanggung jawab pengelolaan diwujudkan dalam bentuk ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Sejauh mana tindakan manajemen telah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, dimensi moral, artinya sejauh mana wujud tanggung jawab tindakan manajemen tersebut telah dirasakan keadilan bagi pemangku kepentingan. Yang keempat, dimensi sosial. Yang kelima, dimensi spiritual, yaitu artinya sejauh mana tindakan manajemen telah mampu mewujudkan akuntabilitas diri dari telah dirasakan sebagai sebagian dari ibadah sesuai dengan ajaran agama yang diyakinkan. Terus yang selanjutnya berbagai skandal yang marak dihadapi oleh dunia usaha. Yang pertama, perlakuan tidak adil.
Perlakuan tidak adil ini yang dihadapi oleh satu atau beberapa pemangku kepentingan. Misalnya, merekayasa pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh direksi atau perusahaan untuk memperoleh kredit bank tentu lebih menguntungkan kepentingan pemegang saham dan merugikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya. Dalam hal ini adalah bank. Contoh lainnya adalah insider trading yang dilakukan oleh direksi perusahaan untuk kepentingan pribadi. Hal ini sangat merugikan para pemegang saham publik. Yang kedua, maraknya rekayasa laporan. Dan ini sering timbul insider trading yang dilakukan oleh para eksekutif puncak baik di Indonesia maupun Asia, yang bahkan melibatkan beberapa akuntan publik ternama, akhirnya mempertegas kembali kepentingan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga, munculnya kesejahteraan kerah putih. Ini sangat canggih. Korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melibatkan para pelaku bisnis dan oknum birokrasi pemerintahan sangat merugikan masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan. Timbulnya sebagai kerusakan hutan, pencemaran udara dan air, pemanasan global, dan sebagainya. Semua ini mencerminkan lemahnya wujud kesadaran dan tanggung jawab dari para eksekutif puncak, oknum pejabat pemerintah yang terkait. Nah, di sini juga terdapat manfaat GCG. Tujuan dan manfaat GCG adalah yang pertama, memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing. Yang kedua, mendapatkan biaya modal atau cost of capital yang lebih murah. Yang ketiga, memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi. Yang keempat, meningkatkan keyakinan dan kepercayaan. Yang kelima, melindungi direksi dan komisaris dan tuntutan hukum. Nah, ini selanjutnya ada pentingnya GCG, yaitu yang pertama, menjamin keputusan strategi agar dapat dilakukan dengan benar dan efektif. Yang kedua, menjaga terjadinya benturan kepentingan dari berbagai pihak. Yang ketiga, menjaga agar kepentingan manajer puncak selalu berjalan dengan kepentingan stakeholder. Dan selanjutnya terdapat organ khusus dalam penerapan GCG. 4 organ untuk melengkapi penerapan GCG.
Yang pertama ada komisaris independen, yang kedua ada direktur independen, yang keempat ada komite audit, yang ketiga ada komite audit, yang keempat ada sekretaris perusahaan. Yang pertama itu komisaris independen adalah seorang yang ditunjukkan untuk mewakili pemegang saham independen atau pemegang saham minoritas. Yang kedua, direktur independen, seorang yang menunjukkan untuk mewakili pemegang saham independen atau pemegang saham minoritas. Yang ketiga ada komite audit, adalah di mana komite tambahan yang kini banyak muncul untuk membantu fungsi dewan komisaris. Yang keempat itu ada sekretaris perusahaan. Ini tugasnya tanggung jawab dan kedudukan pejabat sekretaris perusahaan sebagai bagian dari pelaksanaan GJG. Berbeda sekali dengan tugas, kedudukan, dan tanggung jawab seorang sekretaris eksekutif yang selama ini sangat dikenal. Selanjutnya GCG dalam badan usaha milik negara. Itu tujuan GCG dalam pasal 4. Yang pertama adalah memaksimalkan nilai BUMN. Yang kedua, mendorong pengelolaan BUMN. Yang ketiga, mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan. Yang keempat, meningkatkan kontribusi. Yang kelima, mengakses program privatisasi. Selanjutnya ada prinsip GCG yang diatur oleh pasal 3. Yang pertama ada transpirasi, yang kedua kemandirian, yang ketiga akuntabilitas, yang keempat kewajaran. Nah, ini tadi transpirasi adalah untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis. Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara mudah diakses, dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Di sini ada 2 indikator yang dipakai dalam menilai transpirasi perusahaan, yaitu informasi dan kebijakan dalam perusahaan. Yang kedua, kemandirian. Di mana ini adalah
sebagai tambahan dalam mengelola BUMN, artinya suatu keadaan di mana mengelola mengambil suatu keputusan bersifat profesional, mandiri, bebas dari konflik kepentingan, dan bebas dari tekanan atau pengaruh dari manapun yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga ada akuntabilitas, adalah perusahaan yang bertanggung jawab mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu, perusahaan harus dikelola secara benar, teratur, sesuai dengan kepentingan perusahaan telah ditetapkan, menghitung kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas ini merupakan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Yang keempat ada pertanggungjawaban. Yang bertanggungjawaban adalah perusahaan masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak terinvestasi oleh pihak lain. Yang kelima, kewajaran. Dalam melaksanakan kegiatan, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, pemangku kepentingan lainnya, dari semua orang yang terlibat di dalamnya berdasarkan prinsip kewajaran. Untuk menilai kewajaran yang terjadi dalam perusahaan ada dua indikator, yaitu bisa dilihat dari shareholder dan stakeholder. Dengan menerapkan prinsip-prinsip GJG yang ada, diharap perusahaan bisa berjalan secara efektif dan efisien sehingga menjadi kinerja yang optimal. Dan selanjutnya ada GJG dan pengawasan pasar modal di Indonesia. Yang pertama itu Badan Pengawas Pasar dan Modal Lembaga Keuangan. Yang kedua Bursa Efek. Yang ketiga Lembaga Clearing. Yang keempat emiten. Yang kelima underwriter. Yang keenam investor. Yang ketujuh akuntan publik. Yang kedelapan notaris. Dan yang kesembilan konsultan hukum. Ke-10 konsultan keuangan. Dan inilah presentasi saya tentang tata kelola perusahaan. Jika ada salah kata, saya minta maaf dan saya akhiri. Selamat pagi.